Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa maksud dari perumpamaan yang Yesus nyatakan dalam bacaan Injil hari ini? Apa yang dimaksud dengan seumpama anak-anak yang duduk di pasar? Pasar adalah tempat umum, tempat yang ramai, dan tempat yang terbuka. Dengan kata lain, pasar di sini dianalogikan atau diumpamakan sebagai dunia. Sedangkan anak-anak adalah anak-anak atau manusia. Kalau kita lihat anak-anak itu biasanya suka meniru teman-temannya. Kalau teman-temannya menari, gembira, tertawa, ya teman-temannya yang ada dalam satu kumpulan itu ikut tertawa, ikut menari. Dan demikian juga kalau ada temannya yang sedih ataupun menangis, biasanya teman-temannya akan bersedih dan akan menghibur. Tapi dalam bacaan Injil hari ini kita melihat, dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa anak-anak yang ada di pasar ini tidak peduli. Mereka tidak menangis ketika melihat temannya menyanyi lagu duka. Mereka tidak menari ketika melihat teman-temannya bermain musik. Dengan kata lain, Yesus mengumpamakan angkatan ini sebagai anak-anak yang tidak peduli. Zaman sekarang, bahkan sejak zaman Yesus, banyak orang yang sudah tidak peduli dengan sesamanya. I don't care, kamu mau nangis, kamu mau ketawa, yang penting saya happy, saya baik-baik saja. Itu yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan itu. Sehingga ketika Yesus datang dan juga Yohanes, hal yang sama pun terjadi kepada Yesus, bahwa mereka tidak peduli kepada Yesus, pengajaran Yesus dan juga pengajaran Yohanes. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka lebih baik daripada Yohanes dan Yesus. Mereka tidak peduli. Selama saya bisa hidup, saya hidup bahagia, saya tidak membutuhkan Tuhan dan pengajarannya. Jadi apa pesannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Kembali kita diingatkan bahwa dalam hidup kita ini tidak selamanya bisa menyenangkan orang lain. Kita sudah berbuat baik, belum tentu ditanggapi positif. Hal ini juga yang diteladankan oleh Santa Lucia yang kita peringati hari ini. Santa Lucia adalah seorang gadis yang cantik, seorang yang suci, dan ingin mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi hal ini justru tidak disukai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ia pun disiksa dan mengalami banyak penderitaan hingga wafat menjadi martir. Santa Lucia bisa melakukannya karena ia tahu tujuan hidupnya, yaitu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Maka mari di masa Advent ini, melalui misa harian, doa-doa kita mau berdoa, supaya kita ini selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hati-Mu? Biarlah hati kita yang mungkin keras, hati kita yang sudah tidak peduli, boleh Tuhan ubahkan, boleh Tuhan cairkan, sehingga hati kita menjadi hati yang hangat, penuh kasih, sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan, seperti Santa Lucia. Oleh karena itu, Santa Lucia, doakanlah kami.